Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delma Fajrita. Saya akan menjelaskan tentang tradisi sosial budaya Islam. Sejak masa awal penyebaran Islam Indonesia bercorak sintetik, akomodatif, dan toleran. Sebutan ini dikarenakan Islam Indonesia telah bercampur dengan kepercayaan, spiritualitas, serta tradisi keagamaan dan sosial budaya lokal. Tradisi saketan yang ada hingga sekarang ini merupakan hasil dari pengumuman Islam dengan tradisi sosial budaya lokal. Kemudian ada Islam universal versus Islam lokal. Islam tidak hanya merupakan kumpulan-kumpulan doktrin, ilahiyah dan kenabian yang transenden, tetapi juga merupakan realitas histori. Islam mewujudkan diri, tumbuh dan berkembang dalam dinamika histori kehidupan sehari-hari kaum muslim. Menurut sejarawan M.G.S. Hodron, guru besar sejarah pada University of Chicago dan penulis karya monumental The Future of Islam, menawarkan 3 level Islam, yaitu yang pertama yaitu Islam sebagai doktrin normatif sebagaimana terdapat pada Al-Quran, hadis, dan teks-teks standar lainnya. Yang kedua, Islam yakni Islam yang mengejawantah secara historis empiris yang mempengaruhi dan mengewatah dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya muslim. Yang ketiga, Islam dom yakni Islam yang teraktualis sebagai kekuatan politik dan kekuasaan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konflik dan akomodasi. Pergantian agama kepada Islam, khususnya dalam masa awal penyebaran Islam di Indonesia, terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, dengan pengambilan dan pelaksanaan keimanan dan ibadah Islam secara sebagai bagian oleh para penganut baru Islam. Kemudian, Islam sebagai agama samawi menuntut para penganutnya untuk memberikan komitmen sepenuhnya serta eksklusif kepada doktrin dan pandangan dunia Islam. Kemudian, dalam andensi, proses islamisasi berlangsung secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama, dengan pengambilan dan pelaksanaan keimanan dan ibadah Islam secara sebagian oleh para penganut baru Islam tersebut. Akibatnya terjadilah percampuran antara keimanan dan praktik Islam yang mereka adopsi dengan praktis keagamaan yang dulu mereka anut. Percampuran tersebut disebut sebagai satu bentuk akomodasi Islam atau penganut Islam terhadap praktik keagamaan lokal. Kemudian ada Islamisasi dan budaya lokal. Islam masuk ke Indonesia secara masif sejak abad 13. Penyebarannya terutama adalah para guru sufi, pengembara dan pedagang dari Arabia. Pada saat itu, wilayah Indonesia telah dihuni oleh banyak penganut agama Hindu, Buddha. Pada penyebaran awalnya Islam bersentuhan dengan keyakinan, kultur, dan budaya lokal. Islam tidak datang dengan cara radikal dan ekspansif, melainkan berlangsung dalam irama yang sejuk dan damai. Islam tersebar lewat kesenian, pedagang, perkawinan, pendidikan, dan politik. Beberapa kasus penyebaran dan islamisasi dikemukakan berikut ini. Yang pertama, Jawa. Persentuhan Islam dengan keyakinan dan budaya lokal mengakibatkan corak Islam di Indonesia menjadi khas dan unik. Kemudian, setelah proses islamisasi di Jawa, secara umum
Setidaknya kita temui 3 varian agama, yakni agama sastri, agama Jawa, dan agama Islam Puritan. Sunan Kalijaga sangat pandai memanfaatkan budaya agama Islam, yaitu melalui media, wayang, dan gamelan. Dalam penyebarannya, agama Islam sudah membawa warna mistik dari Persia dan India. Warna mistik memudahkan Islam untuk menyebarkan dan tersosialisasi. Faktor lain yang menyebabkan Islam cepat tersebar ke seluruh Jawa adalah watak penyebabnya yang akomodatif, luwes, damai, dan demokratif. Koen Trajaningrat mencatat bahwa kebudayaan Hindu-Buddha di daerah pengalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur selama 2 abad. Dengan demikian, dalam proses islamisasi dan penyebaran agama Islam, khususnya di Jawa, sebagaimana telah dikemukakan, bukan hanya terjadi gesekan dan pertentangan, akan tetapi juga saling menyerap dan mengakomodasi antara Islam, Hindu, Buddha, dan budaya Jawa. Yang kedua, ada Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Islam disebarkan di Sulawesi Selatan, yaitu di kalangan orang Bugis, Makassar, oleh para guru, sufi, pengembara, dan pedagang Melayu. Telah banyak orang Bugis Makassar yang memeluk agama Islam. Sebelum Islam dijadikan agama resmi oleh para raja Bugis Makassar, yakni Gowotalo. Unsur-unsur kepercayaan lama, adat, tradisi, dan budaya lokal bersesuaian dengan nilai Islam yang mungkin dapat mengakomodasi dan menyerap satu sama lain. Akan tetapi, yang saling tidak bersesuaian bahkan bertentangan, maka Islam lah yang dominan, sementara kepercayaan lama dan budaya lokal perlahan melenyap. Proses islamisasi di Sumatera Barat atau Minangkabau memunculkan pergulatan, saling serap, dan saling memperkaya antara nilai-nilai Islam dengan kepercayaan lama, adat istiadat, dan budaya lokal, dan akhirnya yang dominan dan menjadi pusat nilai adalah Islam. Upaya penyesuaian berbagai nilai Islam dengan adat di kalangan masyarakat Minangkabau ini tampaknya telah dimulai sejak orang Minang menerima Islam sebagai agamanya, yakni berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Yang ketiga ada Nusa Tenggara Barat. Menurut Bat-Bat Lombok, penyebaran Islam di Lombok pertama kali dilakukan Pangeran Prepen pada tahun 1548 sampai 1605. Putra Sunan Giri yang dikenal juga dengan sebutan Sunan Giri keempat. Islam di Lombok mengalami komunikasi, pertukaran, dan persilangan antara budaya Jawa dan Lombok. Sebelum Islam masuk, masyarakat Lombok menganut kepercayaan animisme, dinamisme, Buddhisme, dan Bodalisme. Bodalisme atau agama Bodalisme adalah salah satu keyakinan dan kepercayaan asli masyarakat Sasak Lombok. Penganut agama Bodalisme percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.